Bapak Ibu yang terkasih, juga saudara-saudara sekalian yang masih di rumah, selamat berjumpa kembali di acara persekutuan doa pada malam hari ini. Walaupun masih dalam masa pandemi, belum bisa berkumpul di gereja, belum bisa bertatap muka, tapi kami yakin, kami percaya anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan selalu mengalir di keluarga-keluarga panjenengan yang ada di rumah. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum persekutuan doa dimulai, mari kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Mengawali persekutuan doa pada malam hari ini, persekutuan doa keluarga, mari kita pujikan pujian Kidung Jemaat 457 bait yang ke-1 dan ke-4. Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku setiap jam. Ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita masuk ke renungan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami antarkan, monggo. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami sangat bersyukur dan terima kasih pada malam hari ini kami jemaat Gereja Telogosari melakukan persekutuan kali menjamah, Tuhan menjamah keluarga-keluarga yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan urapi, berkati persekutuan doa pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya hanya dalam ketangan-Mu. Berkati juga keluarga-keluarga kami, keluarga jemaat Gereja Telogosari yang di rumah. Beri yang terbaik untuk kemudahan-kemudahan usahanya, kemudahan-kemudahan apapun kelancarannya, kami serahkan di atas tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita pujikan sekali lagi untuk memasuki ke renungan. Pujian Kidung Jemaat 467 bait yang ke-1 dan ke-2. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tukar ujarku,
Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan mulutku bercela, ampunilah. Untuk membawakan renungan doa pada malam hari ini, kami persilakan untuk Bu Nuni, monggo sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam renungan pada malam hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami berdua pada malam hari ini. Walaupun melalui online dan kami belum bisa bertatap muka dengan teman-teman kami, biarlah Tuhan selalu menjagai kami, merawat kami, dimanapun kami berada. Apapun keberadaan kami, bagaimanapun keberadaan kami, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Mengerti. Bapa, kami menyerahkan persekutuan doa pada malam hari ini hanya ke tangan-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Apapun yang hamba perkatakan, apapun yang akan kami sampaikan, kiranya hanya kebenaran Tuhan saja yang terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita dari surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yang demikian sabda Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikian sabda Tuhan. Untuk renungan pada malam hari ini, sebenarnya sudah sangat jelas karena Bapak Ibu sudah memegang buku panduan masing-masing di rumah, dan dari penulis Yakobus ini memberi judul, kita akan memberi judul prayer hand, tangan yang berdoa atau tangan yang meminta. Sesuatu yang menjadi apa yang menjadi keinginan kita, dan sewajarnya kita akan memohon hanya kepada Tuhan dengan ungkapan syukur, dengan kerendahan hati. Tetapi penulis Yakobus di sini mengingatkan betapa berbahayanya hawa nafsu, karena hawa nafsu orang bersengketa dan bertengkar. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita selalu membuat kita berseteru, baik dalam diri kita pribadi ataupun dengan pasangan kita atau dengan tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita. Karena semua hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita membuat kita gelap hati, bahkan gelap mata, mungkin melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hawa nafsu juga merusak kehidupan orang percaya. Seperti kami pribadi, kami berdua, terkadang kami di rumah juga melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan karena sesuatu yang menurut saya, ego saya lebih tinggi dibanding pasangan hidup saya. Demikian juga sebaliknya, terkadang begitu saya mengegokan diri, pasangan saya hanya diam, itu membuat saya lebih tinggi egonya untuk menyalurkan nafsu saya yang tidak berkenan atau kurang berkenan atau kurang pantas. Karena hawa nafsu orang yang tidak terkendali membuat seseorang menjadi salah kaprah bertingkah. Dan kemudian karena hawa nafsu ada orang yang tidak lagi berdoa, atau mungkin sering berdoa tetapi salah melakukan doa. Karena berdoa itu seharusnya
dilakukan dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan penuh kesadaran dan penuh kebenaran. Dan di sisi lain, ada orang yang rajin berdoa akan tetapi hanya demi kepentingan diri sendiri, mengikuti hawa nafsunya sendiri. Jadi berdoa tidak untuk kemuliaan Tuhan tetapi memikirkan diri sendiri. Apa yang dia minta, apa yang dia inginkan seseolah harus dikabulkan. Tuhan, aku minta ini, Tuhan, aku minta itu, dan Tuhan harus mengabulkan. Itu doa seseorang yang egois, doa seseorang yang hanya mementingkan hawa nafsu sendiri. Umat mesti ingat bahwa doa harus berpusat hanya kepada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Kemudian tidak berpacu pada kesenangan atau kepuasan kita. Di Yakobus 4 ayat 3 sudah jelas dengan tegas bahwa kita kerap tidak mendapatkan atau menerima jawaban dari doa-doa kita karena memang kita salah dalam berdoa. Salah dalam berdoa dalam hal ini adalah konteksnya adalah doa yang disampaikan karena hanya hendak memuaskan diri kita sendiri. Jadi menginginkan apa yang menjadi kebutuhan kita tok, menginginkan apa yang menjadi pergumulan kita tok diperhatikan oleh Tuhan, tetapi kita mengkesampingkan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita lupa bahwa kita berdoa ini sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk semuanya, bukan hanya berpacu pada ego kita masing-masing. Lalu bagaimana kita dapat membangun kehidupan doa yang berpusat pada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu saja ada banyak firman Tuhan yang dapat membimbing kita dalam hal ini untuk mengungkapkan pokok-pokok doa kita. Untuk membantu mengingatnya, kita dapat menggunakan jari-jari tangan kita yang biasa kita lipat untuk berdoa. Kita dapat belajar dari sebuah ilustrasi yang menarik tentang jari-jari kita, bagaimana kita mengungkapkan keberadaan jari-jari kita ini untuk mengingat ungkapan-ungkapan doa yang harus kita sampaikan. Contohnya jari jempol. Kita mulai dari jempol ini ya. Jempol yang kita pakai ini sebenarnya selalu untuk memuji, untuk menyampaikan ungkapan mantap, hebat, kuat, dan sebagainya. Karena jempol ini dapat dilambangkan atau diungkapkan sesuatu yang hebat, menyampaikan sesuatu yang hebat, suatu isyarat yang hebat. Seperti di narasi saat ini, jari jempol membawa kita pada kebesaran dan keagungan Tuhan. Karenanya kita memuji dan menyembah Dia. Ini ada di dalam Mazmur 100 yang semua isi ayatnya adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dapat mengungkapkan pengakuan kita tentang siapa Dia yang berdaulat atas hidup kita. Nah, kemudian yang kedua, jari telunjuk. Jari telunjuk ini menyatakan untuk mengakui sesuatu, mengingatkan sesuatu bahwa ada kekudusan, ada keadilan Tuhan, dan menunjukkan pada diri kita bahwa sebenarnya kita ini manusia berdosa. Karenanya kita perlu mengakui segala dosa kita dan memohon ampun dari Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang terkasih, ini ada tertulis di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Bapak Ibu bisa persani di sana, ayatnya akan saya bacakan sebentar. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yang demikian sabda Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jelas sekali Bapak Ibu apa yang disampaikan di Alkitab, firman Tuhan demikian jelas bahwa segala sesuatu ungkapan kebaikan, karenanya kita perlu hanya memohon dan meminta kepada Tuhan saja. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian jari tengah. Jari yang paling tinggi mengungkapkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karenanya kita meninggikan dan mengucap syukur atas pemberian yang Dia berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus selalu mengungkapkan dan meninggikan
dan mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena memang begitu tingginya, begitu hebatnya berkat-berkat Tuhan yang kita terima sampai saat ini pun, di masa saat ini pun, berkat-berkat Tuhan yang katanya sulit, yang katanya seperti terhambat, tetapi kami meyakini dan mengimani bahwa berkat-berkat Tuhan selalu ada pada kami, turun pada keluarga kami, dan mujizat terjadi terhadap kehidupan kami setiap hari. Kemudian jari manis, tempat cincin kawin atau pertunangan, tetapi saya tidak pakai ya. Ini mengungkapkan kasih dan kesetiaan Tuhan. Karenanya kita menjawab dengan menyatakan kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Ini ada tertulis di kitab Mazmur 18 ayat 2-3 yang akan saya bacakan. Demikian sabda Tuhan. Mazmur 18 ayat 2 dan 3. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit baruku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Nah, luar biasa sekali apa yang diperkatakan oleh Tuhan di sini, betapa luar biasanya setiap yang Tuhan sampaikan kepada kita. Betapa manis, betapa penuh kasihnya Tuhan kepada kita yang diungkapkan melalui jari manis kita ini. Kemudian jari kelingking. Jari kelingking ini melambangkan diri kita yang sangat kecil. Tempatnya berada di urutan terakhir. Nah, ini mengingatkan diri kita betapa kecil dan tidak berartinya kita, sehingga kita patut menyerahkan diri pada kedaulatan dan kebijaksanaan Tuhan untuk selalu percaya serta taat kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, itu tadi jari-jari yang sebelah kanan ya. Kemudian bagaimana dengan ungkapan jari-jari kita di sebelah kiri? Nah, kalau dari sebelah kiri ini, jempol yang jika kita melipat tangan waktu kita berdoa, itu selalu akan dekat dengan dada kita. Itu melambangkan orang-orang yang dekat di hati kita. Doakanlah orang yang dekat dengan kita, misalnya keluarga, saudara, teman, siapapun yang terlintas dalam pikiran kita, yang terdekat dengan kita, biasakan selalu dibawa dalam doa dengan melambangkan jempol ini yang selalu dekat di hati kita, dekat saat kita berdoa. Walaupun saat kita berdoa, kita tidak harus melipat tangan, kita bisa berdoa dengan menaruh tangan kita di paha, di dada sebelah kanan atau sebelah kiri, atau bahkan mengangkat tangan sekalipun kita bisa berdoa. Tetapi jari-jari tangan kita ini hanya sebuah ungkapan bahwa segala sesuatu yang dilambangkan oleh Tuhan, dilambangkan oleh jari kita yang sebenarnya adalah benar menurut perkataan firman. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian jari telunjuk. Jari telunjuk sebelah kiri ini yang biasa dipakai untuk menunjuk, melambangkan orang-orang yang menunjukkan jalan kepada kita. Doakanlah orang yang telah membimbing kita, seperti Bapak Pendeta, Bapak Guru, orang tua, pembimbing rohani, dan sebagainya. Beliau-beliau ini yang menunjukkan jalan kepada kita, jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan yang terbaik, bagaimana kita melakukan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian jari tengah kita yang sebelah kiri ini, yang paling tinggi, melambangkan orang-orang yang berotoritas atas hidup kita. Doakanlah mereka, biarlah masyarakat Indonesia ini, bumi pertiwi ini penuh dengan kedamaian, penuh cinta kasih, karena contoh orang-orang berotoritas terhadap kita itu adalah seperti Bapak Presiden dan jajarannya, juga kemudian para pemimpin ataupun atasan kita. Kalau kita bekerja di kantor, doakanlah selalu mereka. Kalau kita bekerja tidak pernah mendoakan atasan kita, bagaimana mungkin berkat-berkat tercurah kepada kita? Kalau kita mendoakan atasan kita, mendoakan kebaikan buat atasan kita, berkat-berkat akan tercurah kepada atasan kita, kemudian turun ke dalam kita sebagai karyawannya. Contohnya seperti itu.
Kemudian jari manis lagi yang kalau kita taruh di tempat yang datar seperti ini akan sulit diangkat ya Bapak Ibu. Jadi betapa jari manis ini melambangkan orang-orang yang lemah. Orang yang lemah dan perlu mendapatkan topangan. Doakanlah mereka karena mereka butuh pertolongan. Contoh-contoh orang yang lemah di sini adalah orang yang ekonominya masih sulit, orang yang sakit lama berbaring di tempat tidur atau di rumah sakit, atau orang-orang yang berbeban ekonominya terlalu berat dan butuh bantuan yang amat sangat. Doakanlah mereka, syukur-syukur kita bantu mereka. Kemudian jari kelingking sebagai jari yang terkecil dan terakhir melambangkan diri yang kecil, diri kita yang kecil dan membutuhkan dorongan serta penyertaan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, biarlah kita terus mendoakan supaya kita terus bertumbuh, orang-orang yang kecil tadi terus bertumbuh, biarlah semuanya menjadi sejajar dengan kita, tidak tertinggal, tidak merasa kecil, dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang harus meliputi pertumbuhan iman, karakter, dan kebutuhan pribadinya. Bapak Ibu yang terkasih, dengan bantuan kelima jari tangan kanan dan kiri kita ini, doa-doa kita akan mencakup pokok-pokok doa yang cukup menyeluruh dan mengungkapkan doa yang makin berpusat kepada Tuhan. Tuhan memang tidak mengharuskan kita berdoa dengan melipat tangan, seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak harus dengan melipat tangan kemudian menaruhnya di depan dada. Tetapi Tuhan hanya menginginkan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan sangat mengucap syukur bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan, apa yang sudah kita terima, semuanya adalah betul-betul anugerah Tuhan. Namun ketika kita melipat tangan kita untuk berdoa, ingatlah bahwa begitu banyak hal yang perlu kita doakan. Tidak hanya doa pribadi kita saja, tetapi doa buat orang-orang terkasih di sekitar kita. Siapapun yang ada dalam pikiran kita, siapapun yang ada dalam angan-angan kita, doakanlah supaya mereka boleh mendapatkan berkat yang sama dengan kita, dengan panjenengan semua. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh sambil mengingat biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami sampaikan pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami sampaikan. Walaupun banyak kekurangan, tetapi Tuhan, kami percaya Engkau akan menyempurnakan segala kekurangannya. Biarlah siapapun yang mendengar dan melihat hal ini, Tuhan sampaikan dengan kebaikan. Biarlah mereka boleh menerima apa yang hamba sampaikan dengan baik dan boleh diterima dengan baik pula. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah semuanya menjadi berkat bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Ya, terima kasih Bu Nur yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari di persekutuan doa pada malam ini kita nyanyikan pujian lagi, Kidung Jemaat 460 bait yang ke-1 dan 2. Jika jiwaku berdoa. Ajar
Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah renungan yang sudah kami sampaikan. Biarlah apa yang kami sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, walaupun baru pertama kali ya saya online melalui acara pada malam hari ini. Sebenarnya kami sangat rindu dan sangat ingin bertemu dan bersekutu seperti kemarin-kemarin. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang saya sampaikan, apa yang kami sampaikan, biarlah bisa dimengerti dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan doa penutup dan doa syafaat. Saya hantarkan. Kembali kami menghadap ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk segala apa yang sudah kami sampaikan. Biarlah apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa diterima, bisa dimengerti karena hanya sedikit yang hamba sampaikan. Tetapi kami boleh merasakan betapa luar biasanya cinta kasih Tuhan terhadap kami. Ternyata melalui berdoa, segala sesuatunya menjadi mudah, segala sesuatunya menjadi indah. Kami tidak boleh ragu atas kekuasaan Tuhan dan kami tidak boleh mangu-mangu untuk menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Asal kami bertekun, asal kami rendah hati, asal kami yakin dan percaya dan benar dalam berdoa, kami percaya Tuhan mendengar dan menjamah doa kami. Bapa di dalam surga, kami pula berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Anung Tri Rumantyo yang selalu menjadi gembala kami, melayani kami dan melayani Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati keluarga Bapak Pendeta Anung, biarlah selalu boleh mendapatkan kesehatan yang dari Tuhan. Dimanapun Bapak Pendeta Anung melayani Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami terkasih yang saat ini masih dalam kondisi seperti ini. Betapa kami sangat terenyuh Tuhan, betapa kami sangat merasa kesepian karena kami tidak bisa bertemu-temu dengan keluarga yang lain. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau pun melawat mereka, keluarga kami masing-masing di rumah masing-masing. Biarlah setiap persekutuan doa walaupun hanya melalui online, Tuhan dapat menjaga mereka, Tuhan tetap memberkati mereka dengan apa yang didengar, apa yang dilihat dan sudah tersampaikan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kegiatan gereja yang saat ini terselenggara, Rio unduh-unduh dan segala sesuatunya, Tuhan tetap memberkati. Demikian pula setiap komisi, dari setiap komisi anak sampai adiuswo, Tuhan sendiri yang bekerja atas setiap komisi ini, biarlah apa yang dikerjakan semuanya mudah, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami, seterusnya hanya tangan-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dan selalu menjagai kami. Bapa, ampuni segala dosa dan segala kesalahan kami, apabila dalam kami menyampaikan firman pada malam hari ini terselip dosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Nuni yang telah menyampaikan doa syafaat dan doa penutup. Ya, persekutuan doa pada malam hari ini sudah selesai. Mari kita pujikan pujian yang terakhir dari Kidung Jemaat 438, bait yang ke-1 dan ke-3. Apapun juga menimpamu. Juga menimbamu, Tuhan menjagamu, naungan kasih-Nya berlindungmu
dekat, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Terima kasih, matur nuwun, Tuhan berkahi panjenengan sedaya. Amin.